kan nggak percaya tentang Tritunggal. Oke, kita kaji Tritunggal. Tritunggal itu seperti apa konsepnya? Nah, berarti kakak nggak percaya kan? Aku Bukan nggak soal bisa. tidak percaya, saya pengen tahu konsep Tritunggal. Bagaimana kita bisa mengimani, mempercayai kalau konsepnya tidak dijelaskan kepada kita? Silakan. Berarti pendeta kakak yang dulu nggak jelasin ke kakak gimana? Konsep Tritunggal menurut Zia bagaimana? Nggak, aku mau tanya. Berarti di pendeta kakak nggak pernah jelasin. Bukan soal pendeta atau bagaimana, karena tiga pribadi satu hakikat. Penjabaran tentang Tuhan itu apakah harus sepanjang-panjangnya atau bagaimana kalau menurut Zia ya? Kakak berarti baca Alkitab kan dulu? Ya, pasti kita baca lah. Kakak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Pendeta aja belum tentu bisa membacanya, adekku. Kalau pendeta tetap udah, Kak. Pendeta hanya menjabarkan ketika dia berkhotbah, adekku sayang. Aku nggak mau membeda-bedakan, tapi kalau pendeta Advent mereka sekolahnya lama, Kak. Mereka menelusuri. Nah, mereka juga bukan berkhotbah cuman khusus itu doang, Kak. Kami juga punya jam-jam di mana kami menelusuri arti-arti dari Alkitab, mulai dari bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Jadi nggak semua pendeta yang kakak maksud itu begitu. Oke, apakah pendeta Anda pernah menjabarkan tentang Yeskel 23? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menerima konsep Tritunggal. Saya tidak bisa menerima. Coba kalau dipikir. Coba bisa menjabarkan konsep Tritunggal hanya dalam waktu 10 detik. Silakan. Aku juga bukan baru belajar, tapi Oke, enggak. Ini bukan. Saya tidak menanyakan karena berdasarkan apa itu ya, berdasarkan pemikiran ataupun keilmuan seseorang. Penjabaran tentang Tuhan itu apakah harus sepanjang-panjangnya atau bagaimana kalau menurut Zia ya? kakak berarti baca Alkitab kan dulu? Ya, pasti kita baca lah. Kakak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Pendeta aja belum tentu bisa membacanya, adekku. Kalau pendeta tetap udah, Kak. Pendeta hanya menjabarkan ketika dia berkhotbah, adekku sayang. Kan mereka sekolah, Kak.
Mereka sekolah tapi tidak mempelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tes pendetanya. Gimana? Oh, berarti kakak belum pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau dibilang begini ya, Dek ya. Kebutuhan ketika berkhotbah di gereja itu hanya membaca ataupun merenungkan beberapa pasal, beberapa surat. Contoh ini ya. Ketika kita memasuki yang namanya hari Paskah, apakah kita membaca Kejadian? Apakah membaca surat Esra? Apakah membaca Hakim-Hakim? Apakah membaca Raja-Raja? Tidak. Pasti yang kita baca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti tentang penderitaan Yesus. Betul tidak? Ketika kita memasuki hari Natal, apakah kita membaca tentang Kejadian? Apakah kita membaca tentang Advent tidak merayakan Natal, Kak. Zia, sebentar. Apakah kita membaca seperti itu, Dek? Enggak. Pasti yang kita baca tentang kelahiran Yesus. Nah, jadi khotbah pendeta di gereja itu hanya menurut kebutuhan saja. Maaf, ini memang kenyataan, Dek. Silakan, mau tanya apa lagi? Aku boleh bantah sedikit nggak yang tadi itu? Silakan. Soalnya aku nggak mau membeda-bedakan, tapi kalau pendeta Advent mereka sekolahnya lama kak, mereka menelusuri. Nah mereka juga bukan berkhotbah cuman khusus itu doang kak. Kami juga punya jam-jam di mana kami menelusuri arti-arti dari Alkitab, mulai dari bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Jadi nggak semua pendeta yang kakak maksud itu begitu. Oke, apakah pendeta Anda pernah menjabarkan tentang Yeskel 23? Yeskel 23. Tadi aku udah cari sih itu. Ada nggak? Aku belum dengar itu. Mereka bersuara pada masa mudanya, di sana susunya di jama-jama. Apakah pendeta pernah berkhotbah tentang itu? Tapi Kita ambil poin ini aja dulu deh, biar jangan terlalu panjang. Apakah pernah? Ya, enggak. Enggak. Kenapa enggak? Bukankah pendeta harus katanya membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Aku nggak tahu. Tapi boleh nggak kak? Kakak live kapan? Aku mau tanya dulu ke mereka. Nanti aku masuk lagi. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu gini aja, kakak follow, coba di follow back kakak. Oke. Oh, akunnya privat ya, di follow back aja. Ini aja itu dia sebutkan keraguan dia terhadap Islam dan apa yang membuat dia yakin terhadap Kristen. Enggak, aku mau tanya sama pertanyaan tadi aku tentang Tritunggal yang kakak nggak percaya kan? Theodor, Theodor. Iya kan? Theodor noise. Kenapa dek? Kakak kan nggak percaya tentang Tritunggal. Oke, kita kaji Tritunggal. Tritunggal itu seperti apa konsepnya? Nah, berarti kakak nggak percaya kan? Aku nggak Bukan bisa. tidak percaya, saya pengen tahu konsep Tritunggal. Bagaimana kita bisa mengimani, mempercayai kalau konsepnya tidak dijelaskan kepada kita? Silakan. Berarti pendeta kakak yang dulu nggak jelasin ke kakak gimana? Konsep Tritunggal menurut Zia bagaimana? Enggak, aku mau tanya. Berarti di pendeta kakak nggak pernah jelasin? Bukan soal pendeta atau bagaimana, karena tiga pribadi satu hakikat. Di dalam ketiga pribadian itu ada yang namanya satu hakikat, kan seperti itu. Nah, sekarang tiga pribadi satu hakikat ini seperti mana? Tolong dijelaskan sama saya biar saya tahu. Apa yang pribadinya, apa yang hakikatnya? Jadinya. Sama kami jadinya bagus, kak. adikku. Kak, boleh nggak aku kasih satu ayat terus kakak baca? Ya, silakan. Aku kasih satu ayat terus kakak baca. Iya. Aku mau jelasinnya aku belibet soalnya. Nggak apa-apa deh, nggak Aku apa-apa. kasih satu ayat ya. Ya. Nggak ya. Coba. Masih noise nggak kak? Enggak. Dia selesaikan dulu, Theodor. Jangan dulu masuk, Theodor. Kalau masuk kita jadi banyak apa? Enggak, mau nanya masih noise nggak? Ini aja. Udah nggak lagi? Tidak lagi. Oke. Ayat 20 sampai yang Dek, kalau di jeda nggak kakak dengar suaranya, Dekku. Yohanes 17 Yohanes 17. ayat 20 sampai 22. Yohanes 17, oke. 20 sampai 22 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku
oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi Kakak gimana bisa nih? jelasin nggak itu? Jelasin bahwa intinya di sini Itu bahwa tentang- apa? Yesus Tentang adalah konsep utusan. satu itu. Enggak, itu ada kata satu, Kak. Oke, kalau untuk menjelaskan ini, kita harus baca juga dari atasnya, Dek. Nah iya, nggak apa-apa baca. Oke, kalau kita atasnya, kita kutip dari sini ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baru nyambung, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Tapi kita jangan lupa, poin di sini yang kata mereka itu bukan merujuk kepada seluruh manusia. Karena di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, mempertegas kepada perempuan Kanaan pada waktu perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya, ingat kata hanya itu dikhususkan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Bangsa Israel. Di dalam Markus juga Yesus mengatakan ketika bangsa Israel bertanya kepada dia, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ketika di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yes, aku dan Bapa adalah satu. Yes, satu apa? Satu apa? Tuhan Bapa mengutus Yesus untuk apa? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Bangsa Israel. Terus apanya kata lagi? Dan mereka telah menerimanya. Siapa menerima itu? Yaitu adalah murid-muridnya. Makanya Yesus mengajarkan, kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Dia memberitahukannya kepada siapa? Kepada muridnya. Muridnya bangsa apa? Bangsa Israel. Bukan kepada bangsa-bangsa. Kecuali beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi bukan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Dia merujuk kepada siapa? Dia memberitahukannya kepada muridnya. Muridnya bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, Tapi kalau kamu tentang- katakan, sebentar, aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya akan terima kalau persepsi dari Zia, aku dan Bapa adalah satu. Yesus memiliki keilahian dari Bapanya. Nanti akan saya pertanyakan, yang mati di kayu salib, ini keilahian atau kemanusiaan? Nah, kakak kan Kristen, kakak tahu rencana keselamatan? Jangan dari ke keselamatan dulu, Dek. Karena Yesus katanya Yesus dan Bapa adalah satu. Kita bahas dulu konsep Tritunggal. Karena Tritunggal tidak menjelaskan tentang keselamatan. Beda, nanti itu beda, Dek. Kalau kamu nanti mengungkit tentang keselamatan, kakak akan nuntut sama Zia, di mana Yesus datang mengatakan dia itu memberikan dirinya untuk disalibkan. Coba, kamu yang tadi mengutip Yohanes 17 ya. Saya bacakan Yohanes 17 yang bagian ini. Agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Fix, Yesus ada utusan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Terus ini nih, yang di 20 mana tadi nih? Engkau yang telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Terus aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi. Nah, baca 23-nya ya. Yohanes 17 nomor 23-nya, Dek. Apa dikatakan? Aku di dalam mereka. Yesus di dalam mereka. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Apakah murid-muridnya itu berarti Tuhan juga?
Kan tidak kan? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ingat, Yesus di dalam, Bapa di dalam Yesus. Karena Bapa di dalam Yesus, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena keilahian dari Bapa. Tetapi lupa, di dalam Yohanes 17 nomor 23, aku di dalam mereka. Kalau kita merujuk aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesus di dalam murid-muridnya, berarti murid-muridnya juga Tuhan. Bisa juga kayak gitu dong. Nah, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus. Nah, terus apa katanya lagi? Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Yesus menerima firman dari Tuhannya, disampaikan kepada muridnya. Nah, sekarang nanti saya tanya, kalau Anda mengatakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia itu atas keinginan siapa? Pasti Anda mengatakan keinginan Bapa. Apakah Bapa sekejam itu? Padahal dikatakan di sini Bapa mengasihi dia. Sama seperti ketika Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah mungkin yang dikasihinya ini harus disalibkan? Nah, sekarang Zia, coba, makanya saya bilang, jelaskan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus memiliki keilahian Bapa, siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Sebagai apa? Manusia apa Tuhan? Sebagai manusia. Apakah dia tidak memiliki gelar Tuhan, Dek? Ada. Nah, sekarang begini. Dia bangkit kan? Enggak, soal bangkitnya dulu, Dek. Nanti, Dek. Itu terlalu panjang jabaran kita, adekku. Sekarang begini. Kita buat contoh ya. Seorang presiden Amerika terbunuh. Kan begitu ya? Nah, sekarang kita buatlah nama presidennya tuh misalnya si George Bush. George Bush meninggal, katanya. Orangnya meninggal. Siapa George Bush ini? Dia seorang presiden. Dia gelar. Berarti ada presiden yang mati. Kan begitu. Nah, sekarang Yesus memiliki gelar, yaitu Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Gelarnya apa? Gelarnya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu satu. Apakah mungkin Tuhan itu manusia? Yang mati George Bush, dia manusia. Gelarnya apa? Presiden. Tidak mungkin kita katakan gelarnya yang mati, kemanusiaannya yang mati. Tetapi dia memiliki gelar presiden. Berarti ada presiden Amerika yang sudah metong karena dibunuh. Nah, pertanyaan saya, Yesus Tuhan? Yes, karena dia gelarnya adalah Tuhan. Yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus. Yang mati adalah kedagingannya. Gelarnya sebagai apa Yesus? Sebagai Tuhan. Pertanyaannya begini adekku, apakah Tuhan bisa mati? Tidak, tapi dia kan jadi manusia. Dek, Yesus kapan mulai jadi Tuhan, Dek? Sejak awal. Dia lahir atau belum? Dia lahir itu manusia. Gelarnya sebagai apa? Dia Tuhan. Nah, hakikatnya Yesus manusia bukan? Manusia. Oke. Hakikat itu kakak definisikan sedikit. Hakikat itu adalah intisari, dasar. Hakikatnya Yesus adalah manusia. Gelarnya adalah Tuhan. Ya. Ya. Yang mati di kayu salib adalah hakikatnya, betul? Dia kan manusia, berarti yang mati itu manusia dalam tubuhnya atau Iya, yang mati itu adalah hakikatnya, karena hakikatnya yang adalah mati manusia. yang mati itu manusia. Iya, kan hakikatnya kan manusia. Iya. Tapi kan dia sudah bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak, Dan benar. jangan bangkit dulu. Ini kita sekarang mendefinisikan yang tiga pribadi satu hakikat. Iya kan? Hakikat itu cari di KBBI nanti ya, Dek ya. Hakikat itu adalah intisari, dasar.
Hakikatnya kucing adalah hewan, binatang. Hakikatnya saya dengan Zia sama, adalah manusia. Manusia. Nah, hakikatnya Tuhan itu apa? Dia adalah ilah, ilahi. Betul ya? Hakikatnya Tuhan ilahi. Iya. Nah, sekarang begini. Roh Kudus hakikatnya adalah roh. Betul? Tidak kelihatan. Nah, oke. 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi roh, pribadi manusia, pribadi ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya adalah roh. Iya. Tuhan Bapa itu adalah hakikatnya ilah. Nah, coba satukan. Hakikatnya dikatakan apa yang 3 ini? Aduh, cari. Contoh 1 ya. 1 aja. 1 ini deh ya. Hakikatnya botol ini adalah plastik. Saya manusia. Oke? Dan ini adalah kaca. 3 pribadi jadikan 1 hakikat. Nah, ini disebut apa, Dek? Saya manusia, ini plastik, ini kaca. Disebut apa, Dek? 3 pribadi, 1 hakikat. Inilah konsep Tritunggal yang saya katakan kenapa saya tidak Mengapa? percaya. Karena 3 pribadi, 1 hakikat. Yesus pribadinya manusia. Hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Tidak akan kelihatan. Bapa hakikatnya adalah ilah. Dia maha pencipta. Nah, ilah itu tidak kelihatan. Karena di dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan yang Musa mengatakan tidak ada yang dapat hidup melihat wajahku. Berarti mati orang yang bisa melihat Tuhan. Nah, sekarang Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Yesus hakikatnya manusia. Roh dengan ilah. Itu kalau dijadikan satu menjadi apa? Saya sebutkan dulu. 1 hakikatnya disebut apa? Tuhan. Hakikatnya Yesus adalah manusia. Iya. Jadi kalau Tapi disatukan yang 3 kalau- itu jadikannya 1 hakikat, namanya disebut apa, Dek? Tunggu. Tadi kan dia manusia, tapi kenapa dia bangkit? Saya tidak tanya kalau dia kebangkitan, bang- Dek. Nanti kita akan bahas kebangkitan itu panjang. Siapa yang mengajarkan tentang konsep kebangkitan? Nanti itu saja. Nanti, Dek. Kita nggak masuk ke situ, Dek. Sekarang kan tadi adik Zia bertanya sama kakak. Berarti kakak tidak percaya tentang Tritunggal. Pendeta kakak Tapi tidak kan menjelaskan. Kakak kan menjelaskan tadi kalau Yesus itu manusia, tapi kenapa dia bisa tahu kalau dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Dek, kalau kita tanyakan begitu, Dek, nanti akan panjang. Sekarang yang kita tanyakan ini itu konsep Tritunggal, tidak tentang kebangkitan. Bukan tentang kebangkitan. Tadi kan Zia yang bertanya, saya paham nggak sih tentang konsep Tritunggal? Makanya saya saya kenapa masuk Islam? Terus dia mengatakan, pendeta saya tidak mengajarkan. Oke, sekarang begini, pendeta saya mengajarkan 3 pribadi, 1 hakikat. Tapi akal saya yang harus saya fungsikan, Dek. Akal saya harus saya fungsikan. Hakikatnya Yesus itu adalah manusia, hakikatnya Bapa adalah ilah, hakikat roh itu adalah roh. Roh itu tidak kelihatan. Karena roh itu ditempatkan kepada manusia. Kalau manusia tidak berroh, dia akan menjadi jasad, mati. Nah, 3 pribadi yang sudah dijadikan 1 hakikat disebut apa? Saya minum dulu ya. Saya soalnya haus juga. Ya udah Kak, udah panjang. 3 Nanti pribadi aku- yang 1 hakikat disebut apa, Deku? Gimana Kak? Yang 3 pribadi yang kakak sebutkan itu, yang 3 pribadi berbeda, itu disatukan menjadi 1 hakikat, disebut apa? Hakikatnya ini disebut apa? Bukan yang Tritunggal. Iya, itu. yang- Kan Ya, 3 pribadi 1 hakikat. Konsep Iya. itu. Nah, pribadi yang sudah disatukan roh, ilah dengan manusia ini, pas ketika udah dijadikan satu, itu disebut apa hakikatnya? Karena mereka mempunyai 3 hakikat sebenarnya, bukan 3 pribadi. Makanya saya bilang, apakah maaf sekali, apakah Kristen tidak mencari apa sih arti hakikat? Gitu. Makanya kakak tanya, kalau 3 pribadi dijadikan 1 hakikat, pribadi yang berbeda-beda, itu namanya apa? Saya, kaca dengan botol plastik ini, saya satukan ke diri saya, disebut apa jadinya namanya ini? Saya manusia, ini plastik, ini kaca.
Ini berbeda, 3 pribadi yang berbeda. Menjadi satu hakikat disebut apa? Iya kak. Bisa nggak diterima dengan pikiran tungtung? Iya bisa. Disebut apa, Dekku? Nanti kalau aku kakak live-nya kapan? Nanti aku coba masuk lagi. Iya, Aku soalnya aja deh. Kalau udah di follow, ya kan? Ya. Apa tuh namanya? Nama kakak tetap Nora Aritonang. Akun kakak ada lebih dari 5. Karena banyak yang sudah kena banned. Di apa aja dicari atau tidak DM kak? Kakak live, bisa live-nya jam berapa? Saya bisanya jam sekian. Oke, nggak apa-apa. Oh iya kak, makasih. Kak, bentar, Sama-sama. Kak Nora izin, Kak, Mbak Jia mau nanya dulu. Yang paling fundamental dari Advent aja, nanti kalau kamu masuk ke substansi daripada Advent mungkin bingung. Satu pertanyaan saya, apa yang menyebabkan saudara memilih denominasi daripada Advent? Kenapa tidak seperti gereja lain, seperti GBI yang sudah pasti memiliki nilai kemenangan dari Yesus itu sendiri? Jadi alasan yang paling dasar saudara memilih denominasi daripada Advent. Karena kami merayakan Sabat, kami tidak makan makanan haram. Oke. Kemudian? Karena ya itu membedakan kami sama mereka. Yang membedakan dengan Kristen yang lain. Ya. Jadi dengan artinya? Kami beribadah pada Sabtu. Oke. Yang artinya bahwa dengan pemikiran sendiri bahwa Jia mengakui bahwa Advent itu yang terbaik dari Kristen yang lain, seperti itu. Aku belajar sih juga. Aku cari tahu. Oke, baik. Untuk sebagai landasan ilmu Zia, Advent ini didirikan oleh Ellen G. White, betul? Ya. Iya, Ellen G. White pada tahun 1781, kalau tidak salah, seperti itu informasinya kan ya. Kemudian, apakah kamu sudah mengetahui bahwa apa sih makna terdalam daripada Advent itu? Aku sempat belajar, tapi aku orangnya terlibat. Aku tahu Advent itu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya, menunggu kedatangan Tuhan. Makanya yang saya tanyakan, apakah berlaku namanya perisai Trinitas, Tritunggal di tubuh Advent? Iya, doktrin kami juga ada Tritunggal. Dasarnya, padahal Anda mengatakan bahwa sedang menanti daripada Mesias berikutnya. Sementara Anda juga meyakini daripada Tritunggal tersebut. Itu udah kiamat, Kak. Itu Iya, akhir. artinya bukan begini menyangkut dari ngomong Kak Nora tadi bahwa Tritunggal adalah perisai Trinitas, adalah kesatuan utuh kan ya, secara hakikat menurut kamu tadi, begitu kan ya. Artinya ngapain sih apa yang menungguin Mesias yang lain? Bukankah dengan Tritunggal aja sudah cukup sebagai gantinya daripada Allah Bapa itu sendiri? Artinya apa di sini udah memenuhi kemenangan? Kenapa harus menunggu Adventus, hari kemenangan tersebut? Berarti Anda belum memiliki sisi kemenangan imam daripada orang-orang denominasi gereja yang lain. Dari situ aja kan sudah serba salah itu. Jadi landasan Tritunggalnya di mana landasan Tritunggalnya? Aku nggak ngerti gimana. Gini, tadi kan situ menganggap menganggap tetap mendepankan Tritunggal, ya, atau perisai Trinitas. Aku mau jelaskan, aku belibet. Kayak aku harus urain dulu baru aku bisa jelasin. Kalau kayak gini aku blank gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi pelajari dulu Adventus itu seperti apa, karena belum tentu Advent ini juga terbaik di mata umat Kristen yang lain. Ya, soalnya nggak ada gereja yang menyelamatkan, tapi pengetahuan Betul. kita Pengetahuan modal imam juga nggak cukup kalau dia lari dari namanya parameter asli keimanan tersebut. Apa yang menjadi parameter keimanan asli tertentu daripada kitabnya sendiri? Tapi aku mau tanya kakak bilang tadi kan kami menunggu Mesias. Gimana kak? Betul, Adventus. Menunggu Mesias. Tadi Ya. kakak jelasin. Nah, Mesias yang ditunggu itu yang mana lagi? Kak, kan Yesus berkata dia akan datang lagi. Iya, Dan jadi semua mata akan berarti memandang Anda dia. menganggap Yesus itu adalah Mesias yang datang kedua kalinya, begitu? Aku bilang aku tunggu Tuhan, bukan tunggu Mesias, Kak. Lah, jadi artinya Advent? Menunggu
kedatangannya kedua kali. Siapa yang ditunggu ini? Tuhan. Tuhan yang mana? Kan Tuhan cuma satu, Kak. Kan kita Iya, bisa siapa? tinggal. Iya, siapa Tuhan yang satu itu? Nah itu aku kan bilang, Kak, aku nggak bisa jelasin soalnya aku belibet. Enggak, Aku harus jangan lari. Kalau memang dia tidak apa, bukan yang itu, Theodore. aku nggak pintar soalnya ngomong gitu. Iya, Aku kan Dek Jia. bukan pendeta juga. Oke, silakan lanjut, Kak. Bukan, tunggu. Theodore nanti lanjut. Cuman yang gini, Kristen menunggu kedatangan Mesias. Yang Ya. ditunggu kedatangan Tuhan atau Mesias? Tuhan. Bukan Mesias. Aku kan masih percaya Tritunggal, Kak. Nah Tuhan Tapi itu yang kan satu. menantikan ini kan Nah, bukankah yang orang ini- Yahudi yang- menantikan yang kedatangan Mesias? Gimana, Kak? Bukankah mereka yang menantikan kedatangan Mesias, bukan kedatangan Tuhan? Aku nggak tahu, Kakak ada ayatnya. Yang Mereka kan mengatakan mereka akan menantikan kedatangan Mesias. aku juga nggak tahu kalau Mesias, Kak. Nah, bukan. Yesus ini Mesias atau bukan? Mesias, tapi kan aku bilang Tritunggal. 3 tapi 1 kan? Mesias itu artinya apa, Dekku? Mesias, juru selamat. Ah, iya nggak sih? Orang yang diurapi. Oh iya, orangnya Raffi. Maaf. Ya, sama seperti gelar Kristos. Kristos itu bahasa Yunaninya artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi ini kan bukan Tuhan, tapi manusia, betul? Ya. Jadi kalau kedatangan seorang Mesias, yang datang ini Mesias atau Tuhan? Karena Mesias artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi ini adalah manusia. Contoh Raja Salomo. Contoh Raja Daud, itu yang diurapi. Nah, sekarang pertanyaannya, Mesias yang datang apa Tuhan yang datang? Karena yang ditunggu ini adalah memang kedatangan Mesias. Aku cuma tahu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Kak. Gitu. Nanti aku coba pelajari lagi. Boleh nggak? Soalnya Nggak apa-apa. aku kalau ngobrol kayak gini, aku kan bukan pendeta, aku juga bukan. Iya. Aku cuma orang biasa. Bukan gitu. harus jadi pendeta, Dek, adikku sayang, Iya, untuk tapi kan- menjabarkan tentang keimanan kita. Tapi kan tentang bicara kan ada yang lancar. Aku kan masih belajar. Ya, nggak gitu. apa-apa. Iya, itu nggak masalah. Makanya kalau kita memiliki satu konsep imam, itu dipelajari dulu. Kita harus tahu kita ini berada di Advent. Apa itu Advent itu? Gitu. Apakah Advent ini sudah mencapai kemenangan dengan denominasi yang lain? Belum tentu. Begitu. Apakah Advent ini menyangkut dengan Tritunggal juga? Belum tentu. Tadi Zia mengatakan bahwa yang sedang ditunggu itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Dikatakan Tuhan. Sementara di Bible sendiri mengatakan Mesias adalah sosok yang diurapi. Begitu banyak di kalangan Yahudi yang diberikan gelar Mesias, Kristos di situ. Nah, Mesias yang ditunggu Adventus ini siapa? Sementara yang dia katakan adalah Tuhan. Parameter Bible mengatakan itu adalah sosok yang diurapi. Nah, kemudian kita sangkutkan tiga hakikat ini, apakah ini masuk dalam Tritunggal? Nyatanya Anda membantah sendiri. Nah, ini Jia ya, tolong dipelajari dulu apa itu sebenarnya Advent itu. Layak nggak ini ajaran untuk kita iman? Karena denominasi ini juga buatan manusia. Ajaran ini dibangun oleh Ellen G. White di Amerika Serikat, tepatnya di Douglas, pada tahun 1751. Ini adalah perpecahan daripada Calvinis sendiri. Oke, itu dulu. Oh iya, Kak. Nanti aku belajar dulu, nanti aku naik Oke, lagi. siap adikku. Jangan itu ya, Kak, soalnya aku kan masih Zia umur belajar. berapa, Dek? Umur berapa, Dek? Umur 24. Waduh, beda Umuran berapa dengan tahun anak aja saya sama. si Zia ini. Iya, soalnya makanya aku bisa mikir tapi mau ngomong susah gitu. Iya, nggak apa-apa, Dek, nggak apa-apa. Nah, nanti kakak yang ngajarin ya, nanti kakak ajarin, nanti kirim nomor DM, nomor WhatsApp-nya. Ya udah, aku turun. Ngajarin. Aku turun ya, aku mau. Oke, siap adikku. Makasih. Pokoknya di DM aja, nggak apa-apa. Kalau nanti Zia lihat kakak pakai akun lain, di follow aja, DM aja. Iya. Oke, makasih. Sama-sama. Bentar, Jaringan kue. Dek, Dezia. Heran aku jaringan.
Adik Zia. Ya. Tadi yang menarik itu pertanyaannya Yohanes 17:3 itu perikopnya kan doa Yesus untuk murid-muridnya tuh. Ya. Ya kan? Nah, ada beberapa pandangan teman-teman Kristen di dalam Yohanes 17:20 sampai 23 itu mereka mengatakan Yesus itu sama dengan Bapa punya milik. Padahal kalau kita bicara konteks yang dibahas itu hanya murid-murid Yesus, nggak ada yang lain yang dibahas. Kata Yesus bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka. Mereka itu siapa? Ya murid-murid Yesus. Stop, hanya cukup sampai di situ. Yang kedua, adikku sayang, nanti kita DM-an ya. Kita cerita-cerita aja, dialog santai aja. Kita kan. Kenapa sih? Tunggu dulu. Belum selesai aku. Aku mau belajar, mau cerita-cerita sama Ade Zia nanti. Teman-teman. Ya, nanti terima ya di invite pertemanannya terus DM. Kak, ini nomor WhatsAppku kakak sayang gitu. Ya, Nanti bisa tanya-tanya dulu kan. bisa di WhatsApp, nanti kita di WhatsApp diskusi sampai pagi, kembali pagi boleh, bisa. Ditemanin sampai pagi, kembali pagi. Gitu aja, silakan Dek. Sehat selalu. Makasih. Kenapa ada muah-muahnya itu? Kok najis sekali. Gatal ya. Lupung apa ya gatal ya? Dia ketawa yang di bawah. Yohanes Pembaptis. Kok baptis dulu ini Fandi, dia sudah goda kok itu saudara. Yohanes. Ya, halo Kak. Halo kakak Yohanes, selamat sore. Agama apa? Oke. Saya agama Islam. Oh Yohanes agama Islam, kenapa nggak ucap salam adekku? Ya, assalamualaikum Kak. Itu yang tadi barusan Zia temen aku, dia mau menanyakan Yohanes 13 ayat 13. Yang di situ Yesus berkata, "Akulah guru dan Tuhan." Kau tunjukin aja datanya ya, biar cepat ya. Aku tunjukin aja. Udah, kok benar aku katakan guru dan Tuhan? Udah Fandi, udah Fandi. Tadi kau goda-goda aja kau. Apalah kau? Tumben kok gatal, ha? Gara-gara mentang punya aku merungkat semua, jangan kau tungkat kegatalan. Dompala. Udah kau dompala, diam dulu kau dompala. Ya, Yohanes ya gimana dek? Yohanes 13 ayat 13. Jadi Yes. kan kemarin saya debat sama teman saya yang barusan. Iya. Pertanyaan itu gitu Kak. Terus? Ya, tolong dijawab gitu. Mumpung orangnya masih ada di sini. Oh, udah dulu dia dek. Aku aja yang tunjukin biar cepat. Aduh. Kau nggak mau aku kau. Kok diam di situ. Sudah, tadi udah tunjukin itu. Sekarang ini. Nih ya, nanti jelaskannya begini. Oke, kelihatan ya dek ya. Walaupun masih kecil nanti saya besarkan. Oke dek. Yohanes 13 nomor 13, betul tidak? Ya, betul. Nah, ini kan tengoklah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8 kali direvisi. Iya, saya sudah jelaskan Kak kemarin. Nah, di sini dikatakan adalah junjungan, betul? Betul. Nah, kalau kita merujuk kepada originalnya, nah di sini kan dikatakannya adalah kurios, yang artinya tuan. Ya. Nah, sekarang begini. Presiden apakah penguasa? Ya. Betul. Tuhan apakah penguasa? Betul. Nah, yang membedakan Tuhan dengan presiden ini apa, Dek? Ya, beda statusnya. Kalau presiden tuh presiden, kalau Tuhan tuh ya Tuhan ya. Nah, bedanya presiden itu penguasa hanya untuk di wilayah tertentu, betul? Ya, betul. Sementara Tuhan itu penguasa untuk seluruh alam semesta, betul? Betul. Nah, inilah yang makanya dikatakan, kalau mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Firaun aja mengatakan dirinya sebagai apa, Dek? Tuhan. Ya udah selesai. Terus ada satu lagi nih Kak. Ada satu lagi. Aku dong, belum selesai aku.
Oh Tuhan. Ya, apa Dek? Aku yang cuma yang Alfa dan Omega gitu, yang Yesus berkata aku jadi sebelum Abraham jadi. itu Yesus palsu. Nah, Loh, itu setelah itu Yesus kan mau dilempar, Dek. Siapa Gimana yang maksudnya Yesus menerima? palsu? Dengar dulu, siapa yang menerima perkataan Yesus dia adalah sebelum Abraham jadi aku sudah ada? Siapa yang menerima itu? Kurang tahu Kak, saya kan bukan Kristen. Oke, saya bukakan Ini ya. tolong dijelaskan aja, itu teman Oke. saya tetap ngotot ngomongin itu. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau mereka mau menggunakan akal ya. Itu di dalam Yohanes 8. Oke. Kita kaji. Yohanes 8. Oke. Ini dikatakan begini. Yohanes 8 nomor 58 itu. Oke, ini. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Maka Murid-murid. orang-orang Yahudi. Yahudi ya? Oh iya. Oke, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebenarnya ayat penambahan ini nih. Terus, apa katanya di dalam nomor 59? Lalu mereka, siapa mereka? Orang Yahudi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia ini Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan. Oke? Nah, sekarang begini. Di dalam, saya buka ini ada ya, sebentar. Matius 15. Oke. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini siapa? Oke, di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi, benar? Benar. Nah, sekarang orang Yahudi saja tidak menerima perkataan dari Yesus ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sekarang siapa yang menerima perkataan Yesus selama ini? Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, terus mengatakan, oh aku adalah Alfa dan Omega, bla bla bla. Itu siapa yang mengatakan? Kurang tahu Kak. Kristen kan? Ya. Nah, berarti Kristen saja yang mau mendengarkan, orang Yahudi tidak mau peduli. Saya tunjukkan di sini, Dek. Apa yang dikatakan orang Yahudi tentang Yesus? Oke, saya buka di dalam Lukas 7 ya, Dek. Ini perkataan orang Yahudi tentang Yesus. Saya katakan ini di dalam nomor 16. Apa katanya? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Ini perikopnya tentang Yesus membangkitkan anak muda. Yesus yang membangkitkan anak muda, tetapi semua orang itu, siapa orang itu? Nanti kita akan lihat. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berarti hanya di seluruh tanah Yudea dan sekitarnya saja. Tentang apa? Tentang Yesus yang dikatakan orang Yahudi sebagai apa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, kalau dia mau mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, yang duluan dilahirkan siapa? Yesus. Yang duluan dilahirkan Abraham apa Yesus? Gimana sih? Oh, Abraham. Abraham. Nah, berarti Yesus di mana? Kenapa Yesus datang pada abad 1? Berarti ini kibus kan? Sebelum Abraham jadi aku sudah ada katanya di dalam Yohanes 8 tadi. Berarti ini perkataannya ini bohong apa enggak nih? Bagaimana nih?
Duluan lahir itu siapa? Abraham. Ya, Abraham Apakah Abraham jelas. mengenal Yesus? Oh enggak. Nggak ada. Zia. Nah itu. Bahkan Yesus tidak mengenal Kristen. Jadi yang mengatakan, yang menerima perkataan dari Yohanes 8 nomor 58 ini siapa? Hanya Keresteng. Gitu deh. Jadi kalau mereka mengatakan sebelum Abraham ada, ya tunjukkan mana keberadaan Yesus sebelum Abraham ada. Ya Yesus belum dilahirkan lah. Sebelum Abraham ada pun juga Musa juga sudah ada, kan belum dilahirkan aja. Berarti itu bukan dari perkataan Yesus langsung. Nah, sekarang begini, kebenaran dari surat Yohanes ini siapa yang nulis? Yohanes, Matius, Lukas ini siapa yang menulis? Legitimasinya mana gitu Kak ya? Ah. Apakah di cross check oleh Yesus langsung bahwa ini adalah semua perkataannya? Kan Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes berapa itu, Fandi? Oh, nggak mau bilang. Yohanes berapa, Fandi? Mau bilang kecuali Zia naik baru aku bilang. Yohanes Li? Fandi? Yohanes berapa, Fandi? Oh, nggak mau. Jia, jangan connect lagi ya, Dek ya. Nih, Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku berkata kepada sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu sebab Bapa mengasihi anaknya yang menunjukkan kepada pekerjaan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar. Terus aku berkata kepada sesungguhnya saatnya akan tiba, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti dua oknum, bukan aku dan Bapa adalah satu, berarti menjadi satu ilahi. Dan Dia telah memberikan kuasa, janganlah kamu heran. Di nomor berapa, Fandi Giblek? Dan mereka telah berbuat, aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Terus, di mana Bapa mutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan firman-Nya. Fandi, kamu milih namun kamu tidak mau datang. Zia naik dulu. Udah kejauhan itu Kak. Kita kasih ini aja Kak. Izinkan Nora. Bang Yohanes, terima kasih untuk menjadi suatu apologet yang masif ya. Iya. Kita membela Islam. Tapi pertanyaan yang simpel untuk diberikan kepada umat-umat Kristen mengenai Alfa dan Omega, yang paling pundansialnya aja kita bisa ajukan pertanyaan. Jika Bible-mu mengatakan Alfa dan Omega itu adalah bahasa dari Latin atau bahasa dari Yunani. Jika memang itu bahasa Yunani atau Latin, kenapa tidak seluruh Bible itu berbahasa Yunani dan hanya Alfa dan Omega yang diterjemahkan awal dan akhir? Kenapa tidak keseluruhan yang ada di dalam Bible itu diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani? Itu aja sebuah pertanyaannya. Itu saja udah cukup mematikan. Oh, siap Bang. Kenapa hanya di aku awal dan akhir yang diterjemahkan menjadi Alfa dan Omega? Kita rujuk kembali ke mereka. Alfa itu apa? Omega itu apa? Jika itu berasal dari bahasa Yunani, kenapa tidak keseluruhan isi daripada Bible itu adalah terjemahan daripada bahasa Greek-Koinon atau bahasa Yunani? Kenapa hanya ini saja? Artinya di sini ada sifat-sifat alkibul daripada Ella itu sendiri. Nah, sebenarnya fundamentalnya di situ saja. Benar yang kata Kak Nora tadi sampaikan, memang ada landasan-landasan lagi yang menjadi tumpuannya. Tapi untuk satu mematikan pertanyaannya, kenapa hanya Alfa dan Omega yang diterjemahkan LAI ada berada di dalam Wahyu 1 nomor 3 ya kalau nggak salah ya, 3 atau 4 aku.
Itu saja. Ya udah, saya Oke, paham ya? izin turun dulu ya Bang, Kak, mau keluar soalnya. Siap. Oke, thank you ya, Dek. Nanti suruh lihat DM saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru naik tadi siapa itu? Berisik. Halo, yang berisik. Halo. Woi, berisik. Naik dulu, itu yang mualaf 2025 naik dulu. Ada yang mau kutanya itu. Naik dulu kok itu. Naik kok dulu itu. Jangan naik itu di situ. Siapa itu, Kak? Ada anak ini dia nih orangnya. Ini masalah sumbernya ini. Tunggu aku cari Matius ya. Aku cari Matius dulu, tunggu. Bentar dulu Bang Fandi. Open cam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oh itu. Woi, Itu. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama itu. Roh Kudus Tuhan? Bukan. Iyalah bilang orang nih. Iyanya. Roh Kudus Tuhan? Iya. Ya. Bapak Tuhan? Ya. Yesus Tuhan? Ya. Jadi ada berapa Tuhanmu? Tetap menjadi satu. Yang tamat-tamatnya kau ini Bang waktu sekolah. Yang tamatnya kau sekolah? Udah gak usah pakai akal. Kalau menang. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz ini. Ustaz ini dia bersyahadat di roomnya Ustadz Yusuf PI ya, benar ya? Benar itu. Ya, terus saya lihat berdiskusi dengan ada satu Kristen itu, ada VT-nya itu menjabarkan tentang Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kapan Kak mualafnya? Kapan mualafnya? Baru kemarin. Baru kemarin. Dari gereja apa lah? GKPI. GKPI, Gereja Kristen Gereja Kristen Protestan Indonesia ya. Jadi coba itu ceritakanlah dulu. Karena apa memang itu mualaf? Ya. Karena nonton apa inilah. Debat lintas agama ini. Kalau nggak ada lintas agama ini bakalan nggak mungkin mualaf. Gara-gara debat lintas agama ini pertanyaan-pertanyaan dari Muslim macet, dijawab dari Kristen ya. Macet. Itulah postingan apa itulah. Lip sync aku itu. Jadi aku tinggalkan Yesus. Kenapa kau tinggalkan Yesus lah? Aku pun Kenapa kau nonton lip syncku, aku jadi ketawa-ketawa juga apa yang ku tonton. Kenapa kau tinggalkan Yesus? Bolak balik ku putar-putar ketawa aja aku terus. Sama itu ketawa. Aku scroll ya, tiba-tiba itu yang keluar pertama. Yesus Tuhan. Ini kan suara aku ini. Yang lucunya, tunggu ya. Mungkin ini sebentar ya. Ini buka ya. Mudah-mudahan saya berkawan dengan itu di sini. Mualaf 2025. Ini memang lucu nih, lucu VT-nya. Saya baru
baru tahu itu. Aduh, masya Allah ya memang ya. Komennya orang toh. Komennya orang, Ibu Nora, udah banyak itu. Nih, saya tunjukkan ya. Nggak usah lah Bu Nora katanya. Apa itu? Oh ini. Nih. Apa-apa itu tuh. Nah, ini kan yang ini ya. Ya itu. Bung, yang cabut nyawa ibu. Apa Tuhan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Nggak usah pakai akal itu. Kalau menang nggak usah pakai akal. Ya Allah ya Robi, saya memang mantap kali. Ini ada lagi nih. Bung, yang cabut nyawa ibunya Yesus siapa? Hah? Siapa Bung? Cabut apa? Cabut nyawa ibunya Yesus siapa? Aduh, cabut nyawa. Cabut siapa? Cabut nyawa ibunya Yesus. Cabut ibunya Yesus. Ya apa? Ya Yesus yang cabut. Wah, anak durhaka. Itu namanya anak durhaka. Masa cabut nyawa ibunya sendiri? Ya Allah itu memang masih. Aduh. Memang mantap. Itu. Ini, ya. Itu opung itu yang lucunya, ya kan? Masa pula yang anaknya mencabut nyawa ibunya. Jadi aku jadi ketawa-ketawa gitu. Ada tuh kan kok. Macam mana pula? Itu di mananya tuh? Yang di mana itu? Itu diskusi sama siapa itu? Yang mana toh? Yang itu waktu lagi di komal siapa tuh? Lagi buka komal siapa tuh? Oh, yang macam mana itu? Yang lagi diskusi sama ada satu Kristen itu, Tuhan melahirkan manusia, Tuhan menciptakan manusia. Manusia melahirkan Tuhan, itu di mana? Ya enggak, bukan aku yang ngapakan itu. Oh, ada yang merekam ya? Ya, orang sana yang ngapain? Orang teman-teman itu. Iya, ada itu. Bukan aku yang posting itu loh. Orang-orang sana yang posting, teman-teman. Kenapa Fandi? Iya, semoga selalu istiqomah lah ya. Di imam yang baru ini tumbuh di dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu silakan ceritakan kenapa itu mualaf. Tadi kan udah begitu. Capek. Kalau nyeritain ulang, lain ini ya, aku pikir saya. Nah, kalau boleh tahu, itu sama lain ini. Ketika mualaf lain sudah berkeluarga lagi. Sudah. Oh, jadi Parni Jabu kayak mana sama anak-anak? Masih Kristen. Oh, berarti untuk sementara lain pisah lah dulu sama orang rumah. Memang saya yang mualaf itu kebetulan saya di kampung sendiri, jadi masih status selamat KTP di Deli Serdang. Oh, posisi memang beda rumah ini sama orang rumah. Ya, semenjak mendiang mah tinggal anaknya merantau semua. Jadi berdua hutan lah, berdua hutan namanya, dua kampung. Oh, berarti orang rumah udah meninggal dunia? Bukan. Yang mama. Oh,
meminjam nama Iya. 3 tahun yang lalu, jadi 2 kampung lah kami ini. Kadang Oh, berarti saya orang rumah? di Serdang, kadang Iya. balik Orang ke- rumah udah tahu. Hah? Orang rumah udah tahu kalau dia syahadat. Udah Responnya? biasa aja. Nggak coba diberikan tausiah juga gitu kepada orang rumah, cerita-cerita begini loh, begini enggak. Untung Bapak katanya. Bukan sembarangan yang mendapatkan hidayah katanya. Yang bilang siapa? Anak Lai? Hah? Yang bilang gitu siapa? Bukan, maksudnya mau membuat pengarahan sama istri kan? Maksudnya kan gitu kan, Pak? Kalau memang masalah agama itu lah ya, orang rumah tidak masalah. Iya, jadi cuman ya kalau bisa kita itu ya kita anut dengan bagus gitu aja. Ya tapi Lai kan udah tahu hukumnya kan dalam Islam. Lai sama orang rumah itu udah nggak bisa campur lagi kan? Saya sudah pernah teleponan hampir 2 jam lebih sama teman juga orang Garut sana. Cuman nggak kenal, kami cuman kenal di Facebook ini aja, gara-gara aku syahadat itu jadi dia di teleponnya aku gitu. Baru diberikanlah pencerahan gitu maksudnya. Sering-sering aja, sering-sering main-main di Komal Islam, di Komalku juga Lai. Kalau nampak aku live datang aja. Iya, ya. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Jadi jangan nanti ketika Lai live, untuk sementara ini Lai jangan dulu datangi Komal-Komal Kristen, jangan dulu. Gak usah datangi Komal-Komal mereka gitu loh. Lai datang aja dulu Komal-Komal Islam, ngobrol-ngobrol kita di situ, sembari saling menimba ilmu kita kan, menambahkan ilmu kan. Karena gini, pembuktian iman dengan dunia dialektika itu jauh berbeda. Itu berbeda. Jadi terkadang jangan orang menganggap, contohnya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ya ilmu agamanya udah mumpuni, tapi jika belum pernah terjun ke dunia dialektika, ya itu teknik-teknik dasarnya itu berbeda. Karena gini, maaf cakapnya, seperti berkali-kali Bang Faruk katakan kan, kita apologet ini, ya beda dia, ya kiat-kiat menyampaikan itu dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di masjid atau di musola. Guru-guru kita di masjid atau di musola, mereka menyampaikan ilmu kepada orang yang waras. Kalau kita di dunia dialektika ini kan, kita memberikan pengajaran, menyampaikan ilmu ya kepada orang yang nggak waras. Kan hotel-hotel nggak waras kan? Nggak waras. Makanya berbeda cara-caranya gitu loh. Kiat-kiatnya itu berbeda. Intinya kita berupaya ya, modal dasar di dunia dialektika itu berupaya kita mewaraskan akal kita menghadapi orang yang tidak waras. Jangan ketika kita berangkat waras, pulang nggak waras. Karena apa? Karena ngobrol sama orang yang nggak waras. Mereka kan nggak waras gitu. Oke, like ya. Semoga istiqomah lah, ahlan wa sahlan ya dalam Islam, iman dan Islam. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam. Kalau ada apa-apa boleh DM Bang Faruk atau Ito Nora atau siapapun lah. Kalau butuh apa-apa, perlu bantuan apapun, ya apalagi perihal tentang perjalanan Islamnya lah ini, boleh kita DM kami gitu loh. Kita saling tolong menolong di jalan Allah gitulah ya. Iya. Sholat dulu toh ya. Bentar dulu liveku Faruk, sehatnya liveku. Siap, alhamdulillah sehat lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau dibilang pengorbanan, siapa namanya itu? Kau boleh tahu? Agak sulit dibilang. Merhat. Tarbarita Tahe. Abiado. Di situ kan ada itu namaku di profil itu. Menhab. Jangan dong jaha-jaha itu. Buat nadokon mak guar ni Islam do. Dokon natinan menhab ninna do. Ya. Merhat. Siapa namanya? Merhat Marbun. Merhab. Nah, ya. Kenapa sonkatmu begitu Theodoro? Agak kurang apa?
Barbarita. Merhat. Jadi nama Islam sudah Merhat itu. Enggak, Nama Islamnya apa? belum. Itu saya kan di kampung ini sekarang. Kebetulan kalau di kampung kami Samosir ini masjid jauh 15 km. Jadi Samosir, tahu kan toh Samosir kan? Ya di sini mayoritas Kristen lah gitu. Jadi masjid-masjid pun jauh, 15 km dari kediaman kita ini. Jadi gimana lah itu sertifikat mualafnya? Ya nanti saya kalau udah balik ke Deli Serdang, baru dekat rumah kita sana kan ada masjid di Deli Serdang dekat rumah. Baru nanti ke situ nanti bersyahadat balik lagi, sekalian membuat sertifikatnya. Ya teman-teman kita yang mendukung udah sering teleponan, nanti pasti diurus Pak katanya, diurus nanti sertifikat Pak. Kalau nggak diurus telepon saya Pak katanya, pasti diurus gratis katanya. Itu ada yang nanya sudah sunat? Jauh sebelum mualaf udah sunat. Bukan saya yang nanya ya Tok ya, mereka yang di bawah tuh gila. Mau tidak mau terbaca saya itu. Saya tadi mau nutup. Bayangkan sebelum mualaf sudah sunat. Ini sebenarnya apa ini? Bapak saya waktu kecil sunat kok. Bapak saya sunat. Saya juga dari kecil udah sunat. Emang berarti kamu nih pengikut Yesus atau penyembah apa? Orang yang mengikuti Yesus dia bersunat. Kenapa kok nggak sunat? Tunggu itu kalau kamu sunat ikut siapa, milah siapa di Quran, ikut milah siapa? Milah Ibrahim. Mana milah Ibrahim sunat di Quran? Tunjukin. Ya Allah. Mana milah Ibrahim di Quran sunat? Ya Allah. Udah jangan pakai ya Allah. Mana Al-Baqarah 123. Mana milah Ibrahim sunat? Tunjukin. Kalau ada aku sunat sekarang. Bapakku aja dulu kok sunat ya, suruh gigit itu. Kalau ada aku. Dia lagi tidak menaikkan. Nah, itu yang dibilang itu Faruk. Kalau bedanya para ustadz itu ketika menyampaikan ilmunya, berdakwah itu di depan dia orang-orang waras. Nah, kalau kita di room seperti ini, toh kita sampaikan kepada pasien-pasien yang memang sudah akut, Bapak. Betul ya? Nah, kayak gini, makanya bagaimana saya tidak meluap-luap? Coba, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhanmu? Udah imani aja. Ya beginilah. Nah, jadi gimana itu? Menurut itu gimana? Ya, memang kalau menurut aku toh, sudah memang mau mualaf gitu, karena ada postingan aku di situ. Sebelum mualaf aku udah posting itu. Nabi Isa itu. Nabi Isa. Iya. Apa istilahnya dibilang itu kalau di Maryam berapa itu? Yang Nabi Isa putra Maryam diberikan saya Injil. 31 ya. Dan dia memberikan saya Injil yang gitu. Udah lama aku posting itu memang itu. Jadi dari situ memang aku merinding, memang aku mempostingnya itu. Aku kan terpelongo itu ke atas nengoknya gini. Sambil berjalan tulisan itu di putari lah di situ ada tadi itu. Di profilku tadi.
Ya. Nah, terus? Jauh sebelum postinganku yang sama itu ini, itu udah duluan ku posting itu. Saya tetap masih Kristen pada saat itu. Memang dasarnya, kalau menurut aku, kenapa aku posting yang itu? Berarti saya itu sudah memang mau diberikan hidayah gitu, maksudnya. Dari situ, aku teringat pas memposting itu, ini masih Kristen, aku udah ku posting ini. Sebenarnya kalau Kristen nggak bisa memposting ini dalam hatiku kan. Nah, terakhir bisa jadi mualaf gitu. Nah, karena pada saat aku memposting itu merinding aku. Putar itulah dulu. Yang mana? Cari itulah, ada tulisan itu, tulisan. Postinganku ada yang tulisan itu, cuman itu aja, nggak banyak-banyak. Ini yang adanya sekedar lelucon. Ya satu, Yesus Tuhan. Iya. Bukan, dia bukan bergambar orang dia. Pasti nampak dia tulisan dilapis hitam apanya di tulisannya. Ini masih noise nggak Kak Nora? Enggak. Di atas itu toh. Oh, di atas. Malah di bawah kali tuh. Iya, ada marga Huta Barat nih, satu marga dengan saya. Oh, ini. Itu kan? Ya. Itu surat Maryam itu. Iya. Maria. 3:1. Iya, bunyi surat Maryam itu. Itu udah jauh itu posting aku, udah lama itu. Jadi istri itu mau balik sama itu atau gimana? Ya kami tetap, cuman karena semenjak mendiang mama di kampung ini tidak ada yang tinggal lagi anaknya, merantau semua. Jadi di sini kan ada tanah kita sedikit, yang nggak mungkin ditinggali, gitu. Jadi ya berdua kampung lah namanya ini. Kadang nanti saya berangkat ke sana, ya kira-kira di sana 3 minggu, kembali kemari ke kampung gitu aja. Maksudnya istri itu mau ikut juga masuk Islam atau enggak? Itulah makanya aku bilang tadi toh, kalau hidayah itu tidak gampang-gampang itu. Iya. Tidak gampang itu.
Kalau memang Allah masih murka, tidak bisa dapat hidayah. Karena sudah banyak menelepon saya teman-teman, kalau yang dapat hidayah itu bang, susah dapat hidayah orang katanya. Banyak yang menelepon saya, abang beruntung, aku dari lahir udah Islam berdosa, abang tidak ya katanya. Ya kenapa aku bilang? Ya kalau jadi mualaf itu bang, dosa abang terhapus katanya. Itu di surah Maryam itu artinya apa? Itu di surah Maryam itu artinya apa? Apa Bang Ciang Leang, kamu kalau bertanya baik-baik. Yang ingin kamu dapatkan pertanyaan apa dan jawabannya apa? Itu apa arti surah Maryam yang ia bawa tadi? Surat Maryam berapa? Nyanyi-nyanyi. Apa artinya roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu tuh? Udah aku tanya sih. Oh, arti surah Maryam yang dia paparkan tadi, yang dia bunyi. Kira-kira ada nempel nggak? Kalau aku ngupil begini kan, bersihkan gini kan ada roh Tuhan di dalam upilmu tuh. Nah. Itu arti surah Maryam yang kamu bawa tadi artinya apa? Sewaktu aku masih Kristen kan, Iya, artinya sekarang saja kamu tahu artinya enggak? sewaktu aku Kristen, kalau menurut feelingku, rada-rada Isa ini sama Yesus kayaknya satu, ya kan? Kayaknya satu. Siapa tahu ikut kamu, makanya aku belajar sama kamu. Kayaknya ini yang dipersoalkan ini. Waktu Kristen saya Kasih pencerahan sama nih orang. Nabi Isa sama Yesus Pencerahan lah. macam itu yang condong dia. Dari satu, dari nama ibunya. Yang kamu bunyi-bunyi tadi artinya apa? Oh, Artinya apa? kalau saya baca itu pengakuan dia, pengakuan Nabi Isa itu gitu, bahwa dia dikasih kitab ini. Kapan dia membuat pengakuan? Kapan ia tampil membuat pengakuan? Kapan mamamu membuat pengakuan waktu mencetak kau dengan bapak kau? Kapan Isa membuat pengakuan yang kamu? Bapak kau ada nggak ngaku? Weh, nah waktu tanggal 25 Desember itu kucetak kau. Lanjut. Nah, itu kan. Itu makanya lain mualaf. Kalau kita nggak menghadapi Kristen di sini, kita bukan nggak menghadapi orang, tapi menyembuhkan ODGJ. Beginilah. Satu, dua, 3, 4. Masih berani kau datang? Para mualaf semua di sini. Lanjut itu. Nah, itulah toh kan. Sewaktu saya Kristen kan macam Nabi Isa sama Yesus lah yang agak sama gitu. Tetapi jalannya satu, terakhir ada yang menyimpang. Jadi semenjak saya simak lintas agama ini, ya kalau benak pikirku, dalam pikir hatiku ya kan, yang menyimpang kayaknya Yesus gitulah. Bukan yang menyimpang adalah Yesus itu, tetapi cerita tentang Yesus yang mereka simpang-simpangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ditambah 1 menjadi 5 para mualaf di room ini. Masya Allah. Horas dirhami fasudena. Jadi yang bikin Maryam tadi aku selesain dulu biar aku mau ikut Hantam dulu Bang Glenn. Izin sedikit Nah ya. sekarang Bang Glenn hantam dulu. BKS Maryam yang ia bawa tadi, mohon jelaskan Quran Surah Maryam 19 ayat 1 coba. Kafaya Ainsat, jangan cuma bilang bahwa hanya orang yang tahu, coba itu jelaskan.
Yang mana jelaskan yang mana? Juga bisa jelaskan QS Maryam 19 ayat 1. Coba jelaskan apa artinya. Saya seumur-umur gak pernah baca Catarin Maryam aku dong, 19 gimana ayat 1. sih? Maryam Masa 19 cuma ayat 1 itu langsung- tidak ada. Masa nggak dikasih Maryam pencerahan langsung disunat? Gimana? Maryam 19 ayat 1 itu tidak pernah saya baca. Coba cari lagi. Coba kafaya ainsa, coba apa artinya? Itu coba tahu. Maryam Jangan 19 ayat 1 kasih tidak ada. lagu-lagu gitu nggak tahu. Dia pikir mungkin Maryam pasal 19 ayat 21. Maryam 19 mana ada? Sejak ayat kapan Maryam 19? 1. Kafaya Iya Maryam, ainsa. coba kau buka Maryam 19 ayat 1 kau buka coba. Iya, kafaya ainsa. Bagudung, coba buka. Iya. Hei, Yang, buka dulu coba mana ada Maryam 19 ayat 1. Kafaya Hei, Gondit. Hei, Gondit. Coba dulu mana gak pernah aku baca Maryam 19 ayat 1. Surya Maryam 19 ayat 1. Nagodangan mahatam lapet. Loh, gimana aku disunat kalau gini? Masa nggak dikasih pencerahan? Apa dikasih pencerahan ya kalau kau bawakan salah? Apa yang kau jelaskan? Iya, jelasin dulu lah. Apa itu Quran Maryam 19 Surah ayat 1 itu Maryam gimana? ayat 1. Nah, itu baru betul. Maryam ayat 1. Itu baru betul. Oke, aku jelaskan. Aku bukakan, aku baca ya. Iya, aku bukakan, aku baca ya. Ya, aku baca ya. Jangan cuma langsung disunat, mau syahadat nggak kasih pencerahan. Gimana tuh kamu? Apa sih kamu? Gimana orang? Ya. Coba kau baca. Gimana orang mau alaf kalau nggak kasih pencerahan? Gimana tuh kamu? Apa yang mau kau itu? Apa yang mau kau baca? Coba. Ini aku bukakan, kau baca dulu ya. Iya, Surya Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Oh, Maryam dari Suriah. Ada memang Maryam dari Suriah. Surah Maryam ayat 1. Iya, nggak ada bilang Suriah lapet, surah. Kamu salah. Jadi bilang surah Maryam ayat 1. Aku yang tungki atau kau yang salah ngomong? Suriah kau bilang tadi. Udah surah. Tidak ada kau bilang surah, Ya. makanya gigi itu Surah, jangan kau surah. tanggalkan. Kau pakai lagi gigi gunggung. Iya, supaya nggak pakai surat. Surat Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Ya, apa yang mau kutanya? Apa yang kau tanya? Artinya Apa yang apa? Kasih pencerahan dong. Gimana sih kamu? Mau ngasih pencerahan orang gimana orang mualaf? Emangnya cuma langsung disunat, disadat, nggak kasih pencerahan? Oh, jadi kalau satu ayat itu nggak ada artinya, jadi orang nggak boleh mualaf gitu maksudmu? Ya masih banyak lah yang kita percakapkan, makanya diskusi dulu lah. Oke, layan. Kau tanyakan itu apa yang mau kau tahu? Ya, izin. Oh, makanya aku tanya ke kamu Bang Glenn. apa artinya? Ya, mau Ya, ini tasabihan buka aku tahu. datanya ya. Mau tasabihan aku tahu. Cian, ini gue buka datanya Cian ya. Itu. Iya, bentar Bang Glenn. Jadi jangan nanti teman-teman KOTN ini menganggap dengan pertanyaan itu dia hebat kali dia. Biar kita Bukan buktikan gitu. kebodohannya ya. Gimana orang Bentar mau dia, disunat kalau nggak nanya? Nih Dinda ya, saya buka ya. Nih. Orang minta pencerahan. Cek ada suara nggak? Loh, kok kayak gini? Ada. Itu jawaban. Nah, ini dia. Nih, Maryam, surah Maryam ayat 1 ya. Ya, kita cara bacanya gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Dinda. Dibaca dulu Dinda. Tunjukkan akhlakmu ya. Kaf ha ya ain sad. Ya. Yang kamu tanyakan apa? Yang kamu tanyakan apa? Kayak Apa yang mau kamu tanya? lagu-lagu. Aku tanya artinya apa? Oke, jadi gini Dinda ya, saya kasih penjelasan ke kamu. Ini salah satu huruf muqatta'ah, pembuka dari sebuah surah.
Ya, Iya, huruf mana? muqatta'ah ini dengar dulu. Kau mau dijelaskan nggak? Nanti ku telepon mamamu ya. Ya, Macam-macam kau. Iya, taruh di situ. Ini artinya salah. apa? Iya, dengar Terjemahannya. dulu, mau dijelaskan ini. Dengar dulu, mau dijelaskan ini. Kau tahu apa artinya ya? Ini adalah huruf muqatta'ah, salah satu huruf muqatta'ah pembuka surah di dalam Al-Qur'an, seperti alif lam mim. Dan huruf muqatta'ah itu salah satu huruf apa? Salah satu sifat gharib yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kau mau mempertanyakan apa artinya itu, nah aku jelaskan. Huruf muqatta'ah ini merupakan huruf hijaiyah. Kumpulan dari huruf kaf, ha, ain, sod. Kalau kau mau mempertanyakan artinya, saya tanya juga ke kau. Apa arti ABC? Udah jangan dulu. Arti ABC apa arti ABC? Dengar Itu dulu, susunan kafaya huruf ain sat itu hijaiyah. bahasa Arab atau enggak? Dinda, itu huruf hijaiyah. Kok kau tanya pula artinya? Bukan Apa yang aku tanya, kafaya ain sat itu bahasa Arab apa bukan? Artinya apa? Itu huruf hijaiyah yang belum disusun menjadi sebuah kata. Yang aku Itu tanya huruf itu bahasa hijaiyah, Arab huruf kaf atau itu huruf bukan? hijaiyah, huruf ha itu hijaiyah, huruf hijaiyah, ya. Huruf a, ain, sod itu huruf hijaiyah. Sama halnya gini Dinda. Ini aku kasih kau datanya ya. Dengar dulu, aku punya Nih. teman Arab, nggak ada bahasa Arab kafaya. Ini. Dengar dulu, aku punya teman orang Arab. Aku tanya, Kita tanya Google ya, tanya aja. Apa arti? Ini huruf alfabet ini, ya. A, B, C. Google kita tanya. Google aja error, coba. Error Google ditanya A, B, C, artinya apa? Google error ini, Makanya, error Pak. ini Google tahu nih, error. Udah. Karena karena huruf alfabet ini belum disusun menjadi Ya, dengan kata mahal. dengan huruf yang lainnya menjadi sebuah kata. Makanya Pak Jadi dengerin alif dulu. lam mim, ya, hamim itu huruf muqatta'ah Dinda. Dengerin dulu. Ya, huruf Aku hijaiyah dengar. Ya, yang belum Mak. digabungkan Ya. dengan huruf yang lain menjadi sebuah kata. Jadi ketika kau mempertanyakan itu, ya, itu berarti kau menunjukkan kelongoranmu. Kau jangan sok lebih cerdas daripada Abu Jahal. Ini aku minta pencerahan Jangan kau dengerin ngerasa dulu. diri kau paling cerdas dari Abu Aku Jahal. punya teman Abu orang Lahab, dimit dulu toh. Dimit dulu dia. Jangan kalian oten-oten ngerasa lebih cerdas kalian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab yang faham saja bahasa Tidak ada. Arab, ngerti grammar bahasa Arab, dia nggak gunakan huruf muqatta'ah itu untuk menjatuhkan Islam. Nggak pernah dia nanya kepada Nabi, apa arti alif lam mim? Apa arti hamim? Jelaskanlah. Lalu datang ngomong di zaman sekarang, nggak ngerti bahasa Arab, mempertanyakan sesuatu yang jangan dirinya cerdas, malahan menunjukkan kelongorannya. Dia mempertanyakan kepada kita Mamanya tentang Cian. arti huruf hijaiyah. Udah kita dua yang baik lah. Halo. H2H. Ya udah, apa arti ABC? Halo, ini mamanya Cian. Bentar, ketemu mama dulu bentar. Halo. Ini mamanya Cian, iya. Mbak, Bu. Mohon maaf, ini anakmu kasih makan apa? Kalau ngor kali. Ya betul. Ya gini. Tolonglah kalau kasih makan tuh yang sehat dan bergizi. Jangan kau kasih makan tendang tiap hari jadi bodoh. Orang Arab bilang nggak ada bahasa Arab. Nggak Izin ada sedikit. kafaya ain sat, nggak ada bahasa Arab. Udah ketupor. Oke, boleh izin, Bang. Boleh izin, Bang. Coba di Matius 26 itu, Bang. Matius 26:18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Siapa di situ, Bang, si Anu? Itu kan perumpamaan. Itu si Anu di situ siapa, Bang? Pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa itu? Si Iya. Anu. Ustaz itu perikopnya bahwa itu perumpamaan. Lihat perikopnya. Yang Di aku mana? tanya, Ini si Anu yang saya tanya. orang- Si Anu.
Orang-orang Arab bilang nggak ada bahasa Arab kaf ya ansat nggak ada di sana. Atau Makanya aku Bang, tanya. di dalam Bibelmu Makanya dengar Tuhan dulu, berfirman dengar dulu. dalam hati. Makanya aku tanya kamu, kaf ya ansat itu bahasa apa sebenarnya? Bang, di dalam Orang-orang Bibelmu Arab Tuhan bilang nggak. berfirman dalam hati, Bang. Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira itu gimana caranya si penulis tahu tuh? Tuhan berfirman aku dalam tahu. hati. Kita jangan di dalam Bunda Rama, saya tanggapi bentar Bunda Rama. Lompat sini, lompat sana enggak. Bentar Bunda Rama ya, saya tanggapi bentar. Dengar ini Cian ya. Ya, makanya kamu pakai akalmu. Kau simak penjelasanku. Yang bilang huruf kaf, ha, ain, sod itu kata siapa? Benar memang tidak ada itu dalam bahasa Arab. Itu ibaratnya itu abjad. huruf. Orang itu Arab di abjad. sana enggak ada mengenal kata kaf ya ansat, enggak ada di Arab sana. Ya Allah ya Tuhanku, itu bukan kata, itu huruf. Sama dengan A, itu bukan kata tapi huruf. Sama dengan B, C itu bukan kata tapi huruf. Tapi kalau Terus kau mau artinya menjadikan huruf-huruf huruf abjad itu menjadi kata, Terus kau artinya sandingkan apa? satu huruf dengan huruf lainnya. Terus artinya Anak, apa? makan, tidur itu jadi kata. Abjad itu A, Ya, B, siap. C, D, E, F, G, H itu ada artinya huruf A. Ada arti D. Teman-teman izin. Memang nggak ada apa dia ya? Ya Allah. Artinya apa? Silakan. Itu kan ayat, masa ayat enggak ada arti? Iya, kau dengarkan. Kabur nekat nyata. Dengar, kau dengar dulu. Aduh. Iya. Kau dengar dulu baik-baik, dengarkan. Ini singa Yehuda yang dengar kok. Nanti kalau singa Yahudi ke singa Paulus. Singa kampret kau. Singa asli, singa biang kau. Singa biang, singa B2. Oh. Udah. Ya, dengar yang Bapak tadi, dengar yang Bapak tadi. Yang Ada timer. Mana Kurma Bapak ho, tadi? Rojan. Mana Bapak kau tuh. Kuat itu komalnya itu. Ini terlindungi, aku di sini kuat ini. Apa mau ngomong apa kita? Memang binatang kau. Ah, kuat kan? Kuat kau nggak usah takut. Kau do, begu gajang do. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.